Seperti manusia, sapi juga memiliki jadwal rutin kegiatan sehari-hari, termasuk sapi perah yang dikelola kelompok ternak Toptani. Kegiatan sapi perah ini dimulai dari memandikan sapi dan membersihkan ambing atau puting susu sapi. Setelah itu, dilakukan pemerahan susu sambil memberi sapi makan. Pemerahan susu sapi di tempat ini dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Setelah dilakukan pemerahan susu pada pagi hari, sapi kemudian beristirahat agar kembali segar dan siap diperah pada sore hari. Kesatu Bu, kalau pagi-pagi dimandiin, keduanya dicuci ambingnya, ketiganya diperah, keempat dikasih comboran Bu, kelimanya dikasih rumput, udah dikasih rumput, perlu istirahat sapinya yang bagus. Keenam itu posisi sapi nanti diperah lagi jam 2, dicuci lagi sama diperah lagi biar steril Bu, gitu, biar daya produksi meningkat, kualitasnya baik. Pemilihan pakan juga berpengaruh pada produksi susu yang dihasilkan sapi perah. Pakan yang diberikan pada sapi perah yang dikelola kelompok Toptani terdiri dari 2 jenis, yaitu makanan pokok berupa rumput yang dicacah dan makanan tambahan. Dalam sehari, seekor sapi perah menghabiskan pakan 17-18 kg makanan. Selain makanan pokok, sapi perah juga diberikan makanan tambahan berupa konsentrat. Konsentrat yang diberikan terdiri dari campuran singkong yang dihaluskan, dedak, dan ampas tahu yang berfungsi sebagai penguat dan dapat meningkatkan produksi susu. Selain bibit baik, tergantung daripada memberikan makanan. Makanan harus minimal 17 kilo. Yang paling baik lagi, dia harus mendapatkan protein 16-17 protein. Itu insya Allah itu hasilnya akan baik. Untuk pakan, saya pakai ramuan sendiri. Satu dari singkong, yang kedua dari ampas tahu, yang ketiga dari dedak. Itu kira-kira satu sapi untuk jenis sapi perah ini 17 kilo sampai 18 kilo per hari. Jadi itu untuk 2 kali makan. Sisanya rumput kira-kira 10% dari berat badan sapi. Selain pakan,
Tata laksana kandang juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Kandang sapi harus selalu dijaga kebersihannya. Selain itu, ventilasi kandang harus menjamin bahwa udara di dalam kandang tidak mengandung aminia dari kotoran ternak secara berlebihan, karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan ternak. Yang ketiga, mengenai kebersihan kandang supaya tidak mengakibatkan sapi itu borok atau cacat. Yang keempatnya mungkin kandang steril, bersih dengan ada udara. Untuk kebersihan bawah itu steril, tiap jam kotoran harus diambil. Jadi tidak boleh kotoran itu sampai basah. Jadi kotoran itu sampai didudukin atau itu tidak boleh. Jadi tidak boleh dikekap atau ini udaranya terlalu panas juga, itu mengakibatkan menurunkan hasil susu tersebut. Bentuk kandang juga menjadi perhatian khusus karena berpengaruh pada kesehatan sapi. Kandang sapi dibuat terbuka, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, sehingga sirkulasi udara di kandang sapi tetap segar, baik dari atas maupun dari bawah kandang. Kandang yang baik itu tidak boleh terlalu tinggi, juga tidak boleh terlalu pendek, karena itu mengakibatkan udara kurang baik. Jadi mungkin dari uap bawah itu pun mengakibatkan sapi ini jadi lemah, jadi lemes, nafsu makannya juga jadi kurang. Karena uap dari bawah ini harus bisa bergantian. Maka dibuat kandang sapi terbuka, jangan tertutup. Jadi udara selalu bergantian. Itu mengakibatkan sapi insya Allah akan sehat seterusnya. Perawatan sapi memang tidak terlihat begitu sulit. Namun satu hal yang harus diperhatikan dalam merawat sapi adalah bagaimana mengikuti kebiasaan dan kemauan sapi itu sendiri. Kemauan dia gitu, maunya dia istirahat, jangan terlalu diganggu. Lagu pemerahan diperah, lagu istirahat Bu. Itu yang paling bagus Bu gitu. Yang paling utama itu faktor kelemahan kalau petani mayoritas di sini sapi nggak bisa istirahat full Bu. Kalau di sini alhamdulillah, di kandang ini alhamdulillah sapi full istirahatnya, terjamin kesehatannya maupun dari segi kandang maupun segi lingkungan, alhamdulillah membantu banget. Hal ini menjadi bagian yang penting karena perawatan sapi yang baik berpengaruh pada produksi dan kualitas susu yang dihasilkan. Satu harus rajin, keduanya kita mengikuti arah sapi Bu, bukan mengarahi kita mengikuti arah orang Bu. Sapi yang mengikuti kita yang mengikuti sapi Bu. Maunya sapi bagaimana, kita merawat yang bagus, mau hasilnya bagus, kita harus bagus merawat sapinya Bu. Kalau kita tidak disepertikan manusia, itu perawatan sapi hasilnya mungkin jelek Bu. Jelek banget Bu. Kenapa itu bisa dibilangin jelek? Itu kan kita memerlukan produksi yang bagus, protein yang tinggi gitu, biar jual susunya lancar, yang menerimanya KPBS maupun agen-agen